Now get out of here. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Mortal Kombat yang rilis tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang petarung bernama Cole Young yang terbiasa bertarung untuk mendapatkan uang, namun ia tidak tahu soal warisan keluarganya. Kaisar Outworld, Shang Tsung, mengirim petarungnya yaitu Sub-Zero yang merupakan seorang pengendali es dari Outworld untuk memburu Cole Young. Penasaran kan gimana serunya film kali ini? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai pada tahun 1817 di Jepang. Terlihat sebuah keluarga di mana ada sang suami bernama Hanzo Hasashi dan juga sang istri bersama sang anak yang bernama Jubei. Dari dalam rumah terdengar suara bayi menangis yang ternyata itu adalah adik dari Jubei. Hanzo kemudian meminta Jubei menemani adiknya. Hanzo juga lalu pamit kepada istrinya untuk mengambil air. Sebelum pergi, Hanzo sempat membisikkan bahwa ia beruntung memiliki istri seperti istrinya tersebut. Hanzo lalu pergi mengambil air sementara sang istri kembali berkebun. Terlihat juga ada seorang pria yang tengah berjaga di sekitar rumah Hanzo. Tiba-tiba adik Jubei tidak kunjung berhenti menangis yang membuat sang ibu masuk ke dalam rumah untuk memeriksanya. Ketika masuk, sang istri mengatakan jika suhu ruangan tersebut sangatlah dingin dan mengangkat adik Jubei. Lalu terdengar suara bising dari luar dan diikuti dengan sebuah pedang berdarah menusuk dinding. Istri Hanzo kemudian pelan-pelan membawa bayinya untuk disembunyikan di bawah lantai. Sementara ia dan Jubei mencoba pergi. Namun sayangnya Jubei dan ibunya ditahan oleh seorang pria yang sedang mencari Hanzo. Terlihat jika pria tersebut bisa mengeluarkan bongkahan es dari dalam tangannya yang membuat Jubei dan ibunya ketakutan. Di sisi lain, Hanzo yang sedang mengambil air dikejutkan dengan teriakan sang istri dan segera berlari menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, Hanzo pun terkejut karena sang istri bersama anaknya Jubei telah membeku dan tidak bernyawa. Hanzo hanya bisa menangisi hal tersebut sembari meminta maaf kepada istri dan anaknya. Tiba-tiba sekelompok orang datang dan mulai menyerang Hanzo hingga perkelahian pun terjadi. Hanzo berhasil mengalahkan semua pasukan yang menyerangnya. Hanzo kemudian meneriakkan sebuah nama yaitu Bihan yang ternyata adalah pria yang bertemu dengan istri dan anaknya tadi, sekaligus orang yang telah membekukan istri dan anaknya. Bihan kemudian mengatakan kepada Hanzo jika garis keturunannya telah berakhir, serta klan Hanzo Shiraryu pun telah dibasmi oleh Bihan. Hanzo yang marah kemudian mengayunkan senjatanya kepada Bihan yang membuat pipi Bihan terluka. Hanzo dan Bihan pun terlibat perkelahian sengit. Hanzo sempat terkena tusukan tetapi ia masih bisa melawan Bihan. Hanzo terus melancarkan serangannya kepada Bihan. Namun sekali lagi Hanzo terkena tusukan Bihan dan membuat Hanzo melemah lalu akhirnya tumbang. Bihan pun lalu pergi meninggalkan Hanzo yang telah terkapar. Tapi ternyata tak disangka Hanzo masih hidup. Dengan segenap tenaganya, Hanzo mencoba berdiri hingga ia pun mendengar suara tangisan bayi yang tidak lain adalah anaknya yang disembunyikan oleh sang istri di awal film. Dengan sekuat tenaga, Hanzo mencoba masuk ke dalam rumah, tapi sesampainya di halaman rumah, Hanzo sudah tidak sanggup dan akhirnya tewas. Tiba-tiba muncul sinar api dari tubuh Hanzo yang membuat tubuhnya lenyap. Dan sesaat kemudian muncul juga Dewa Petir yang bernama Raiden dan melihat sisa-sisa jasad Hanzo lalu mengambil senjata kunai milik Hanzo dan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan sang anak. Raiden kemudian membawa anak Hanzo pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang petarung jalanan yang bernama Cole Young yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pertandingan duel. Cole Young sedang dibantu oleh istrinya bernama Allison dan anaknya Emily yang akan menjadi asistennya.
Pertarungan pun dimulai. Cole yang memukul lawannya tanpa ampun dan berhasil mengunci lawannya, akan tetapi lawan Cole berhasil melepaskan diri dan menghajar balik Cole hingga akhirnya Cole tidak bisa melawan dan kalah dalam pertandingan itu. Sementara itu, di suatu dimensi lain bernama Outworld terlihat Bi-Han yang ternyata telah berubah menjadi Sub-Zero yang bertemu dengan pimpinannya bernama Shang Tsung. Sang kemudian menyampaikan kekhawatirannya tentang sebuah ramalan yang mengatakan jika garis keturunan Hanzo Hasashi akan memenangkan turnamen yang disebut Mortal Kombat. Shang Tsung mengatakan jika bumi menang dalam turnamen tersebut, maka Mortal Kombat akan berakhir karena tidak akan ada lagi musuh yang dilawan. Sub-Zero lalu mengatakan jika hal itu tidaklah mungkin lantaran dulu ia telah membantai habis garis keturunan Hanzo Hasashi. Namun, Sang kemudian memerintahkan Sub-Zero turun ke bumi dengan tujuan membunuh semua peserta dari bumi sebelum turnamen dimulai. Di sisi lain, setelah bertarung, Cole kemudian kembali membersihkan diri. Tiba-tiba, Cole samar-samar melihat penampakan aneh. Cole kemudian menghampiri Emily, lalu seorang pria bernama Jax datang dan penasaran dengan simbol naga yang ada di tubuh Cole. Jax mempertanyakan apakah itu kudis atau semacamnya. Emily lalu menjawab bahwa tanda tersebut sudah berada di tubuh ayahnya sejak lahir. Cole lalu pergi meninggalkan Jax. Singkat cerita, di sebuah rumah makan, Emily merasakan sesuatu yang aneh lantaran salju turun di musim panas. Dan tiba-tiba meja di depan Emily membeku. Dari jauh terlihat Sub-Zero yang datang dan melempari ribuan bongkahan es ke arah Cole dan juga keluarganya. Lalu Jax datang dengan membawa sebuah mobil dan menyuruh Cole masuk bersama keluarganya. Jax pun membawa keluarga Cole pergi. Di dalam mobil, Jax menunjukkan logo naga yang sama seperti di tubuh Cole. Jax menjelaskan jika orang yang menyerang mereka tadi mengincar orang-orang yang memiliki logo naga tersebut. Tiba-tiba di tengah jalan mobil Jax dihadang oleh Sub-Zero. Jax lalu menyuruh Cole beserta keluarganya pergi ke tempat yang lebih aman dan ia pun memberi alamat seorang wanita bernama Sonya Blade yang akan menjawab semua pertanyaan Cole. Cole bersama keluarganya pun pergi sementara Jax akan melawan Sub-Zero sendirian. Jax lalu masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi es dan tiba-tiba Sub-Zero datang menyerang Jax. Jax mencoba menembak Sub-Zero akan tetapi dengan kekuatannya Sub-Zero dengan mudah membekukan senjata Jax. Sub-Zero lalu mengajar Jax secara brutal serta membekukan kedua tangan Jax lalu menghancurkannya. Sub-Zero lalu menjatuhkan tubuh Jax dari atas gedung. Di sisi lain, Cole membawa keluarganya pulang ke rumah mereka. Cole pun meminta izin kepada istrinya untuk menemui Sonya Blade, yaitu orang yang dikatakan sebelumnya oleh Jax untuk mencari jawaban atas apa yang telah terjadi kepada mereka. Scene lalu berpindah kembali ke Outworld dan memperlihatkan petarung wanita bernama Mileena yang melaporkan bahwa Sub-Zero berhasil membunuh satu petarung dari bumi. Mileena juga menanyakan kepada pemimpin mereka Shang Tsung bagaimana jika kecurangan mereka diketahui oleh Elder Gods. Sang kemudian menjawab bahwa tidak mempermasalahkan hal tersebut lantaran mereka sudah pernah melakukan kecurangan sebanyak 9 kali namun tidak ada sanksi apapun yang diberikan oleh Elder Gods. Sang lalu menyuruh Mileena mengirim Reptilian Shots untuk membantu Sub-Zero membunuh para peserta turnamen dari bumi. Di sisi lain, Cole telah sampai di alamat yang diberikan oleh Jax sebelumnya. Namun secara tiba-tiba Cole diserang oleh seorang perempuan. Tapi saat Cole menunjukkan simbol naga di tubuhnya, wanita itu pun berhenti menyerang Cole. Diketahui ternyata perempuan itu bernama Sonya Blade. Sonya kemudian membawa Cole masuk ke dalam rumahnya. Ketika di dalam rumah, Sonya menjelaskan kepada Cole bahwa 7 tahun yang lalu ia dan Jax menjalankan misi untuk menangkap seorang penjahat. Namun orang yang mereka incar memiliki kemampuan yang tidak biasa, di mana orang tersebut memiliki simbol naga juga di tubuhnya. Jax kemudian berhasil membunuh orang tersebut yang membuat simbol naga itu berpindah ke tubuh Jax. Sonya pun telah lama menyelidiki tentang tanda tersebut yang ternyata sudah ada ribuan tahun yang lalu. Diketahui tanda itu berhubungan dengan sebuah turnamen antar dimensi yang disebut dengan Mortal Kombat.
Dan tanda itu menandakan bahwa orang yang memilikinya akan mewakili bumi untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat. Sonya pun telah melacak keberadaan beberapa orang yang memiliki tanda itu, namun kebanyakan dari mereka telah mati karena dibunuh oleh makhluk misterius. Beberapa saat kemudian, Cole mengetahui jika ada orang lain di dalam rumah tersebut. Seorang pria yang diikat di kursi, ternyata pria itu adalah Kano yang merupakan seorang pembunuh bayaran, pengedar senjata, dan juga pengedar narkoba. Sonya mengatakan jika Kano membunuh salah satu petarung terpilih yang membuat tanda naga itu berpindah ke dirinya, sehingga Sonya pun terpaksa menangkap Kano. Sedangkan Sonya sendiri tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Tiba-tiba lampu padam. Sonya dan Cole mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Mereka melihat benda-benda bergerak namun tidak melihat sesuatu yang menggerakkannya. Kemudian makhluk tidak terlihat menghajar Cole dan merobek wajah Kano. Sonya mencoba melempar pisau ke arah makhluk itu tetapi malah mengenai kaki Kano. Saat makhluk itu berada di ruangan atas, terlihat lendir asam menetes yang ternyata bisa melelehkan besi. Berkat lendir asam itu, Kano berhasil melepaskan borgolnya lalu bangkit menancapkan sebuah flare ke arah makhluk tersebut. Seketika terlihatlah wujud asli sang makhluk yang ternyata adalah Zizot, si kadal kiriman Samsung. Sonya pun akhirnya menyerang Zizot dengan menusukkan senjata kepadanya, serta Kano yang mencoba mengambil jantung Zizot yang membuat Zizot akhirnya tumbang. Sonya kemudian membereskan beberapa berkas yang terbakar. Sonya kebingungan lantaran petunjuk untuk menuju lokasi kuil Raiden musnah. Kuil Raiden sendiri merupakan tempat di mana para petarung akan dilatih sebelum akhirnya mengikuti turnamen Mortal Kombat. Namun ternyata Kano mengetahui lokasi kuil Raiden karena dulu pernah menyetok beberapa senjata lewat sana. Tapi Kano menolak untuk memberitahukannya kepada Sonya lantaran perlakuan Sonya sebelumnya kepada dirinya, yaitu mengikatnya di kursi dan melempar pisau lalu membiarkan makhluk buas mencakar wajah Kano. Lalu Kano pun pergi keluar diikuti oleh Sonya di belakangnya sembari menawarkan $2 juta jika Kano mau menunjukkan lokasi kuil Raiden. Tetapi Kano menaikkan harga menjadi $3 juta dan akhirnya pun mereka sepakat. Cole kemudian bertanya kepada Sonya apakah ia memiliki uang sebanyak itu. Sonya lalu menjawab tidak mempunyai uang tersebut. Pada keesokan paginya mereka berangkat menggunakan pesawat yang disewa. Di tengah gurun mereka lalu melompat dari atas pesawat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki mengikuti arahan dari Kano. Namun sudah sejauh mungkin perjalanan mereka masih belum saja melihat kuil Raiden. Sonya pun menjadi kesal dengan Kano hingga akhirnya Sonya menantang Kano untuk bertarung. Kano mengatakan bahwa Sonya iri lantaran dirinya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Sonya yang terpancing emosi kemudian mengajar Kano yang membuat Kano tidak dapat melawan. Tetapi Sonya melepaskan Kano kembali. Singkat cerita, setelah berjalan beberapa saat, Sonya melihat sosok pria berjalan ke arah mereka dan Kano lalu maju sembari mengancam pria tersebut. Secara mengejutkan, ternyata pria itu mempunyai kekuatan di mana ia bisa mengeluarkan api dari tangannya. Pria itu kemudian memberitahu bahwa namanya adalah Liu Kang dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah musuh, melainkan salah satu petarung terpilih. Liu Kang lalu membawa mereka menuju ke lokasi kuil Raiden yang ternyata berada di arah yang berlawanan dari jalan mereka sebelumnya. Mereka lalu berjalan di tengah padang gurun untuk pergi ke kuil Raiden. Hingga akhirnya sampailah mereka di depan gua dan masuk ke dalam gua tersebut. Di ujung lorong yang buntu, Liu Kang kemudian melakukan sebuah gerakan yang kemudian dapat membuka pintu. Mereka lalu memasuki Temple of Life di mana terdapat beberapa lukisan yang menjelaskan tentang Mortal Kombat. Cole tertarik melihat sebuah lukisan dan teringat akan penampakan yang selama ini sering muncul di hadapannya. Mereka pun masuk semakin dalam ke tempat tersebut sembari Liu Kang menjelaskan bahwa mereka akan dilatih untuk mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari dalam simbol naga yang ada di tubuh mereka. Sonya kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat Jax yang terbaring tidak berdaya setelah melawan Sub-Zero dan membuat tangannya putus.
Liu Kang kemudian menjelaskan jika ia menemukan Jax sudah dalam kondisi seperti itu. Namun beruntung nyawa Jax masih berhasil diselamatkan. Liu Kang mencari cara dari berbagai dimensi agar dapat menyelamatkan Jax kembali. Liu Kang bersama Cole, Sonya dan Kano lalu masuk ke sebuah ruangan untuk bertemu dengan Dewa Raiden. Saat melihat para petarung tersebut, Raiden sedikit kecewa lantaran mereka tidak dalam keadaan siap bertarung. Bahkan satu dari mereka yaitu Sonya tidak memiliki simbol naga di tubuhnya. Raiden menjelaskan bahwa jika bumi kalah dalam satu turnamen lagi, maka manusia akan dijadikan budak oleh bangsa Outworld karena bangsa Outworld akan menguasai bumi. Singkat cerita, saat Liu Kang tengah bermeditasi, muncul Sub-Zero yang menjebol pintu kuil dan menyerang Liu Kang. Namun beruntung Liu Kang diselamatkan oleh sepupunya yang bernama Kung Lao. Dari kejauhan terlihat Shang Tsung bersama Mileena ikut masuk ke dalam kuil. Shang lalu memerintahkan Sub-Zero dan Mileena untuk membantai habis para petarung bumi serta mengklaim kemenangan bangsa Outworld atas bumi. Tetapi belum sempat perkelahian terjadi, Raiden muncul dan membuat sebuah dinding pembatas agar Shang bersama anak buahnya tidak dapat mengganggu mereka lagi. Melihat hal itu, Shang pun hanya bisa pergi. Liu Kang kemudian menjelaskan jika kekuatan super bisa terbentuk dari arkana yang muncul dari simbol naga yang ada di tubuh mereka. Liu Kang dan Kung Lao akan melatih Cole dan Kano agar bisa menemukan arkana masing-masing. Tanpa arkana, mereka akan kesulitan mengalahkan para petarung dari Outworld. Kung Lao kemudian meminta Sonya untuk tidak memasuki arena lantaran tidak memiliki tanda naga. Sonya pun hanya bisa duduk di samping Jax. Tidak disangka ternyata Jax kembali sadar di mana lengannya kini telah diganti oleh lengan robot. Sementara itu latihan pun dimulai di mana Cole berlatih bersama Kung Lao, namun Kung Lao dengan mudah mengalahkan Cole dan latihan itu pun belum bisa membuat arkana milik Cole muncul. Latihan kemudian dilanjutkan oleh Liu Kang melawan Kano. Sama seperti Cole sebelumnya, Kano juga dengan mudahnya dijatuhkan oleh Liu Kang berkali-kali dan itu pun tidak berhasil memunculkan arkana milik Kano. Usai latihan, pada malam harinya Liu Kang yang tengah mengobati luka di tangan Cole bercerita jika dulu Liu Kang merupakan seorang gelandangan. Hingga ia ditemukan oleh Master Bo Raicho di selokan dengan keadaan hampir setengah mati. Liu Kang kemudian dibawa ke Akademi Wuxi lalu bertemu Kung Lao dan juga Lord Raiden. Liu Kang kemudian diberi tugas untuk memburu penjahat yang menyelundupkan anak-anak. Liu Kang membunuh penjahat tersebut. Namun tidak disangka penjahat itu memiliki tanda naga di tubuhnya. Tapi kemudian tanda itu berpindah ke Liu Kang dan saat itulah Liu Kang menemukan arkana miliknya. Scene pun kembali berpindah ke arena latihan, di mana Cole kembali berlatih untuk memunculkan arkana miliknya. Namun sudah begitu banyak latihan yang dilalui oleh Cole tapi arkana tidak kunjung muncul. Kembali pada malam harinya mereka berkumpul untuk makan malam. Kung Lao yang muak akan tingkah Kano kemudian mulai mengejeknya dengan mengatakan bahwa Kano adalah petarung yang bodoh. Mendengar ejekan Kung Lao, emosi Kano meledak dan menantang Kung Lao bersama Liu Kang untuk melawan dirinya. Kung Lao kemudian terus-menerus memancing emosi Kano hingga membuat emosi Kano semakin menjadi-jadi. Dan tiba-tiba saja Kano bisa mengeluarkan laser dari matanya yang artinya arkana milik Kano telah muncul. Pada keesokan harinya latihan kembali dilanjutkan dengan Kano yang bertarung dengan Cole. Kano mulai mengajar Cole secara bertubi-tubi hingga Cole kewalahan. Namun tidak disangka juga muncul reaksi arkana milik Cole. Hingga akhirnya mereka pun istirahat sejenak. Raiden datang untuk mengatakan kepada Cole jika ia tidak berhasil membangkitkan arkana miliknya, maka Cole akan menjadi beban untuk anggota yang lain. Cole kemudian menanyakan kepada Raiden mengenai tanda naga yang ia miliki sejak lahir. Raiden mengatakan jika tanda tersebut diwariskan oleh leluhur Cole yang merupakan ninja terkuat yaitu Hanzo Hasashi. Dulu saat Hanzo Hasashi dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Netherrealm dan ambisi untuk membalaskan dendamnya tiada henti. Raiden pun berhasil menyelamatkan keturunan Hanzo Hasashi dan selama berabad-abad tanda tersebut diturunkan oleh para leluhur Cole.
Namun melihat Cole yang sekarang, Raiden pun menyuruhnya pulang lantaran tidak akan bisa bertarung jika Arcana miliknya tidak kunjung muncul. Raiden membukakan sebuah portal untuk Cole agar ia bisa kembali pulang. Scene kemudian berpindah ke Outworld di mana Sang memanggil Nitara, Kabal, dan juga Jenderal Reiko. Sang sudah tidak sabar untuk menguasai bumi, namun Raiden menghalanginya dengan membuat pelindung yang tidak bisa mereka tembus sehingga kesulitan untuk membunuh para petarung turnamen dari bumi. Kabal lalu menyampaikan ide tentang seseorang yang dapat membantu mereka. Tiba-tiba di belakang mereka muncul makhluk besar bertangan 4. Singkat cerita, Kabal kemudian menemui Kano sembari mengejeknya bahwa Kano yang dulu ditakuti banyak orang kini malah memilih bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal lalu mengajak Kano bergabung bersama mereka. Kabal juga menjanjikan bagian yang sangat besar kepada Kano apabila bumi berhasil mereka dapatkan. Sementara itu, Cole yang berada di rumahnya mendengar suara aneh dari garasinya. Cole kemudian mengecek suara tersebut. Di sisi lain, yaitu di Temple of Light, Kano merusak sebuah patung naga menggunakan kekuatan laser miliknya sehingga membuat pelindung petir yang dibuat Raiden menghilang. Sang pun bisa memasuki area latihan para petarung dan kini Kano berpihak pada musuh. Sementara itu, kembali ke rumah Cole, ternyata suara sebelumnya berasal dari Prince Goro, yaitu monster bertangan 4 dari Outworld yang kemudian menyerang Cole. Di sisi lain, para petarung bumi pun mulai diserang. Kabal bertarung dengan Liu Kang, Jax bertarung dengan Jenderal Reiko, dan Sonya bertarung melawan Mileena. Sonya pun tidak berdaya melawan Mileena. Sementara Mileena yang menyadari bahwa Sonya tidak memiliki tanda naga pun kemudian pergi. Namun Kano datang lalu melempar Sonya ke jurang dan menjatuhkan tangan patung tepat di atasnya. Sementara itu, Kung Lao bertarung melawan Kitara yang bisa terbang. Pertarungan keduanya pun seimbang, namun Kung Lao berhasil menangkap Kitara dan mengarahkannya ke topi Kung Lao yang sedang berputar dan membelah dua tubuh Kitara. Sementara Cole di rumahnya sudah tidak berdaya melawan Goro. Istri Cole yaitu Allison mencoba menyelamatkan Cole dengan memukul belakang Goro sehingga membuat Goro melepaskan cengkeramannya terhadap Cole. Goro kemudian mengejar Allison yang berlangsung masuk ke dalam mobil bersama Emily. Mereka pun mencoba menabrak Goro menggunakan mobil, namun hal tersebut sia-sia. Cole yang melihat keluarga terancam berusaha ingin menyelamatkan mereka. Tiba-tiba Arcana milik Cole muncul dengan membuat armor emas di tubuhnya. Cole kemudian menyerang Goro, namun kembali ia dibanting oleh Goro. Lalu sebuah senjata muncul dari armor Cole dan berbekal senjata tersebut, Cole kembali menyerang Goro dengan memotong tangannya dan menebas tubuhnya sehingga Cole pun berhasil mengalahkan Goro. Kembali ke kuil Raiden, terlihat Jax yang mencoba menyelamatkan Sonya yang tertimpa batu. Jax berusaha keras mengangkat batu yang menimpa Sonya. Dan tidak disangka Arcana milik Jax muncul dari tangan robot yang membuat ia mempunyai kekuatan mengangkat batu yang cukup besar tersebut. Raiden lalu muncul ke dalam arena latihan dan memanggil kembali Cole. Raiden mencoba membawa kabur para petarung bumi tetapi dicegah oleh Sub-Zero dengan menyerang Cole. Kung Lao lalu mencoba menyelamatkan Cole, namun Kung Lao berhasil ditangkap oleh Sang lalu menyerap jiwanya. Liu Kang yang awalnya bertarung dengan Kabal diberitahu oleh Kabal bahwa Kung Lao akan diserap jiwanya oleh Sang, sehingga Liu Kang kemudian datang dan mencoba menyelamatkan Kung Lao, namun sudah terlambat karena jiwa Kung Lao telah diserap oleh Sang. Cole kemudian memeluk Liu Kang dan Raiden pun membawa semua petarung pergi. Raiden ternyata membawa semua petarung bumi ke sebuah ruang hampa yang berada di antara bumi dan dunia Dewa Raiden. Sang tidak akan dapat menemukan mereka di sana. Liu Kang merasa sangat terpukul dengan dihabisinya Kung Lao oleh Sang. Jax kemudian menanyakan mengapa Raiden tidak menyelamatkan Kung Lao. Raiden lalu menjelaskan jika para dewa tidak boleh terlibat perkelahian dan Raiden memang bertugas sebagai pelindung bumi namun tidak bisa menjaga nyawa penghuninya. Cole kemudian mengajak para petarung yang lain, di mana Raiden kemudian memberikan senjata kunai yang merupakan peninggalan Hanzo Hasashi.
Cole lalu mempunyai ide dengan bantuan portal petir milik Raiden, mereka akan melawan petarung Outworld satu persatu. Jax akan melawan Reiko, Sonya akan melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan juga Kabal. Dan mereka semua akan melawan Sub-Zero di akhir karena Sub-Zero yang paling kuat di antara mereka. Pertarungan pun dimulai. Semua petarung bumi berjuang keras melawan petarung Outworld. Satu persatu petarung Outworld kini berhasil dikalahkan oleh lawan mereka dari petarung bumi. Jax berhasil mematahkan palu Reiko dan menyerangnya bertubi-tubi. Sementara Sonya mengalahkan Kano dengan menancapkan paku ke kepala Kano hingga membuat Kano tumbang. Tanda naga pun akhirnya berpindah ke tubuh Sonya. Sementara itu, Liu Kang menyerang Kabal dengan tendangan 1000 bayangan dan membuat Kabal jatuh ke dalam kubangan aspal. Liu Kang kemudian mengeluarkan naga api dan membakar Kabal hingga hancur. Di sisi lain, Cole bertarung melawan Mileena yang kemudian dibantu oleh Sonya dengan menembakkan pukulan laser ke arah Mileena. Sementara itu di bumi, Allison bersama Emily sedang mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba Allison dikejutkan dengan kedatangan Sub-Zero. Sub-Zero lalu kembali ke arena latihan, menemui Cole dan membawa sebuah gelang milik Emily dan menghancurkan gelang tersebut di hadapan Cole. Hal itu pun membuat Cole sangat marah lalu mengejar Sub-Zero. Cole kemudian sampai di sebuah ruangan di mana semuanya dipenuhi oleh es dan ada istrinya bersama sang anak yang dibekukan oleh Sub-Zero. Cole pun semakin marah dan mencoba menyerang Sub-Zero. Tetapi Sub-Zero terlalu kuat untuk dikalahkan. Cole kemudian mengeluarkan kunai miliknya dan mencoba menusukkan kepada Sub-Zero. Namun malah dikembalikan oleh Sub-Zero dengan mencoba menusuk balik Cole. Tapi Cole berhasil menahannya dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba kunai tersebut bereaksi ketika mengenai darah Cole. Lalu sesuatu dari belakang menyerang Sub-Zero sembari berteriak. Ternyata sosok tersebut adalah Hanzo Hasashi yang telah berwujud Scorpion untuk membalaskan dendamnya. Keduanya pun terlibat pertarungan di mana Scorpion memperlihatkan wajahnya kepada Sub-Zero dan akhirnya Sub-Zero mengeluarkan pedang es dan melawan Scorpion. Melihat keluarga Cole yang membeku mengingatkan Scorpion tentang masa lalunya. Cole kemudian membantu Scorpion melawan Sub-Zero. Merasa terpojok, Sub-Zero akhirnya membekukan Scorpion dan membuat Scorpion tidak dapat bergerak. Sub-Zero kembali menyerang Cole, namun Cole malah balik mengajar Sub-Zero. Scorpion yang dalam keadaan setengah membeku lalu mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal tersebut juga membuat es di sekitar mereka mencair dan Allison bersama Emily juga terbebas dari bekuan es Sub-Zero. Dengan bantuan Cole, akhirnya mereka bisa menancapkan senjata kunai tepat di dada Sub-Zero dan terus mengajarnya hingga tidak bisa melawan. Saat Sub-Zero tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api lewat mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion lalu memberi pesan kepada Cole agar menjaga keturunan Shirai Ryu. Setelah itu, Scorpion pun menghilang. Semua rekan petarung bumi pun datang menghampiri Cole. Raiden yang ikut datang pun terkejut melihat jasad Sub-Zero yang telah gosong. Tiba-tiba Sang datang dan mengatakan jika dirinya belum kalah. Ia berjanji akan kembali dengan pasukan yang lebih banyak. Kemudian jasad Sub-Zero dan juga Goro diselimuti abu hitam dan menghilang. Raiden kemudian mengiring Shang Tsung kembali ke Outworld dengan kekuatan petirnya. Raiden juga mengatakan kepada para petarung bumi yang mempunyai tanda naga di tubuhnya dan membawa mereka untuk bergabung. Di akhir film memperlihatkan seseorang yang meminta Cole untuk bertarung lagi, namun Cole langsung menolaknya dan mengatakan jika ia akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan film Mortal Kombat 2021 pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. So, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!